Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk kali ini kita masih membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K untuk formasi pemadam kebakaran dengan kompetensi teknis bagian yang keempat. Langsung saja untuk soal yang pertama, yang merupakan unsur dari segitiga api adalah A. Panas, bahan bakar, dan nitrogen, B. Panas, bahan bakar, dan oksigen, C. Suhu, bahan bakar, dan oksigen, D. Suhu, bahan baku, dan oksigen, E. Panas, bahan bakar, dan CO2. Yang ditanyakan dalam soal ini yaitu unsur dari segitiga api. Jawabannya adalah yang merupakan unsur dari segitiga api adalah B. Panas, bahan bakar, dan oksigen. Soal berikutnya, soal nomor 2. Yang termasuk dari ciri-ciri rescue adalah kecuali A. Interest, B. Dapat diandalkan, C. Inisiatif, D. Gaya, dan E. Terampil. Jawabannya adalah yang bukan atau kecuali dari ciri-ciri rescue adalah D. Gaya. Gaya ini bukan ciri-ciri dari rescue ya. Ciri-ciri rescue yaitu interest, dapat diandalkan, inisiatif, dan terampil. Berikutnya soal nomor 3. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008, klasifikasi bangunan dengan tipe 2 adalah A. Bangunan gedung hunian biasa, B. Bangunan gedung kantor, bangunan gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan usaha profesional, C. Bangunan gedung hunian terdiri atas 2 atau lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah, D. Bangunan gedung hunian campuran, tempat tinggal yang berada di dalam suatu bangunan gedung, E. Semua jawaban di atas benar. Dalam soal ini yang ditanyakan adalah klasifikasi bangunan dengan tipe 2 sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 ya. Mari kita lihat jawabannya. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008, klasifikasi bangunan dengan tipe 2 adalah C. Bangunan gedung hunian terdiri atas 2 atau lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008. Berikutnya soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan sistem proteksi kebakaran aktif? Kecuali A. APAR, B. Hidran, C. Head detector, D. Dinding tahan api, E. Sprinkler. Yang ditanyakan di sini yang bukan sistem proteksi kebakaran aktif ya. Mari kita lihat jawabannya. Yang dimaksud dengan sistem proteksi kebakaran aktif kecuali. Jawabannya adalah D. Dinding tahan api. Jadi sistem proteksi kebakaran aktif itu terdiri dari APAR, hidran, head detector, dan sprinkler. Berikutnya
Soal nomor 5. Kalimat di bawah ini yang bukan merupakan tujuan sistem proteksi pasif adalah: A. Melindungi bangunan dari keruntuhan serentak akibat kebakaran. B. Memberi waktu penyelamatan diri bagi penghuni. C. Alat pemadam diaktifkan secara otomatis. D. Melindungi keselamatan petugas pemadam kebakaran saat operasi pemadam dan penyelamatan. E. Menjamin keberlangsungan fungsi gedung namun tetap aman. Yang ditanyakan, yang bukan merupakan tujuan sistem proteksi pasif. Mari kita lihat jawabannya. Yang bukan merupakan sistem proteksi pasif adalah C. Alat pemadam diaktifkan secara otomatis. Jadi, yang merupakan tujuan sistem proteksi pasif adalah melindungi bangunan dari keruntuhan serentak akibat kebakaran, memberi waktu penyelamatan diri bagi penghuni, melindungi keselamatan petugas pemadam kebakaran saat operasi pemadaman dan penyelamatan, serta menjamin keberlangsungan fungsi gedung namun tetap aman. Sedangkan alat pemadaman diaktifkan secara otomatis, ini adalah sistem proteksi aktif. Berikutnya soal nomor 6. Sebutkan hal yang mempengaruhi pengembangan api kecuali A. Ukuran dan bentuk ruangan. B. Jumlah, distribusi, dan jenis bahan bakar dalam ruangan. C. Lamanya tim pemadam datang. D. Jumlah, distribusi, dan bentuk ventilasi ruangan. E. Bentuk dan jenis bahan konstruksi yang terdiri dari atap atau langit-langit, dinding, dan lantai. Di sini yang ditanyakan yang bukan perihal yang mempengaruhi pengembangan api. Mari kita lihat jawabannya. Hal yang mempengaruhi pengembangan api kecuali C. Lamanya tim pemadam datang. Jadi, jawabannya adalah C. Yang bukan atau yang tidak mempengaruhi pengembang api adalah lamanya tim pemadam datang. Sementara itu, hal yang mempengaruhi pengembangan api yaitu ukuran dan bentuk ruangan, jumlah, distribusi, dan jenis bahan bakar dalam ruangan, jumlah, distribusi, dan bentuk ventilasi ruangan, bentuk dan jenis bahan konstruksi yang terdiri dari atap atau langit-langit, dinding, dan lantai. Berikutnya soal nomor 7. Bahaya utama terkait operasi pemadam kebakaran adalah kecuali A. Asap. B. Kekurangan oksigen 21% normal, 19,5% dianggap kekurangan oksigen. C. Peningkatan suhu. D. Atmosfer beracun. E. Lokasi kebakaran yang sempit. Bahaya utama terkait operasi pemadam kebakaran kecuali. Yang ditanyakan adalah kecuali ya. Mari kita lihat jawabannya. Bahaya utama terkait operasi pemadam kebakaran kecuali, jawabannya adalah E. Lokasi kebakaran yang sempit. Sementara itu, bahaya utama terkait operasi pemadam kebakaran adalah asap. Kekurangan oksigen 21% ini normal, 19,5% dianggap kekurangan oksigen. Lalu peningkatan suhu, atmosfer beracun. Selanjutnya soal nomor 8. Tindakan di bawah ini yang bukan anjuran yang harus dilakukan oleh firefighter adalah A. Bergerak dan melakukan penyelamatan dengan cepat sendiri. B. Memeriksa tanda dan gejala backdraft sebelum membuka pintu.
C. Melindungi pintu dengan linggis jika mereka memutuskan untuk membuka pintu. D. Semprot gas atau spray yang terbentuk di luar pintu sebelum membuka. E. Mempertimbangkan pilihan untuk ventilasi kompartemen secara menyeluruh sebelum masuk. Jawabannya adalah tindakan di bawah ini yang bukan anjuran yang harus dilakukan oleh firefighter adalah A. Bergerak dan melakukan penyelamatan dengan cepat sendiri. Di sini tidak boleh melakukan dengan sendiri. Selanjutnya, soal nomor 9. Pada saat terjadinya kebakaran struktur dan melakukan searching, firefighter harus menggunakan panca indera. Yang harus diperhatikan adalah kecuali A. Dengarkan suara untuk mengindikasi peningkatan kebakaran. B. Rasakan dinding, pintu menggunakan punggung tangan. C. Perhatikan warna asap. D. Hitung denyut nadi sebelum searching. E. Dengarkan suara lantai sebelum maju. Jawabannya adalah pada saat terjadinya kebakaran struktur dan melakukan searching, firefighter harus menggunakan panca indera. Yang harus diperhatikan kecuali yaitu D. Hitung denyut nadi sebelum searching. Jadi yang harus diperhatikan menggunakan panca indera yaitu dengarkan suara untuk mengidentifikasi peningkatan kebakaran, lalu rasakan dinding, pintu menggunakan punggung tangan, perhatikan warna asap, dengarkan suara lantai sebelum maju. Yang bukan adalah hitung denyut nadi sebelum searching. Soal nomor 10. Salah satu cara terbaik untuk menentukan tindakan saat kebakaran adalah dengan membaca asap yang ada dengan benar. Inventory faktor kunci yang harus diperhatikan kecuali A. Volume, B. Suhu, C. Kecepatan, D. Kepadatan, E. Warna. Jawabannya adalah salah satu cara terbaik untuk menentukan tindakan saat kebakaran adalah dengan membaca asap yang ada dengan benar. Inventory faktor kunci yang harus diperhatikan yaitu ada volume, suhu, kecepatan, dan warna, kecuali D. Kepadatan. Jadi jawabannya adalah D. Kepadatan, karena yang ditanyakan yaitu kecuali. Berikutnya soal nomor 11. Tindakan apa yang diambil jika gedung diperkirakan dapat runtuh? Kecuali A. Keluar dari gedung. B. Informasikan tim emergensi. C. Kosongkan area kemungkinan jangkauan runtuh. D. Selamatkan barang-barang berharga. E. Ketahui jalur evakuasi dan signal emergensi lainnya. Jawabannya adalah tindakan yang diambil jika gedung diperkirakan dapat runtuh yaitu keluar dari gedung, informasikan kepada tim emergensi, kosongkan area kemungkinan jangkauan runtuh, lalu mengetahui jalur evakuasi dan signal emergensi lainnya, kecuali yaitu menyelamatkan barang-barang berharga. Selanjutnya soal nomor 12. Berikut yang bukan merupakan pertimbangan sebelum masuk area adalah A. Lakukan setup singkat. B. Kesadaran situasi yang tidak menjadi prioritas. C. Pemahaman tugas tim taktikal. D. Identifikasi potensial emergency escape routes.
E. Memastikan radio berfungsi pada frekuensi dan penerimaan yang benar. Jawabannya adalah yang bukan merupakan pertimbangan sebelum masuk area adalah B. Kesadaran situasi yang tidak menjadi prioritas. Harusnya di sini menjadi prioritas. Kesadaran situasi menjadi prioritas. Jadi pertimbangan sebelum masuk area yaitu melakukan setup singkat, pemahaman tugas tim taktikal, identifikasi potensial emergency escape routes, memahami radio berfungsi pada frekuensi dan penerimaan yang benar, lalu kesadaran situasi menjadi prioritas, bukan tidak menjadi prioritas. Lalu soal nomor 13. Kondisi yang menyebabkan gedung runtuh saat terjadi kebakaran struktur kecuali A. Jenis konstruksi, B. Usia bangunan, C. Lebar bangunan, D. Durasi waktu terbakar, E. Operasi pemadaman. Jawabannya adalah kondisi yang menyebabkan gedung runtuh saat terjadi kebakaran struktur kecuali B. Lebar bangunan. Jadi, kondisi yang dapat menyebabkan gedung runtuh yaitu jenis konstruksi, usia bangunan, durasi waktu terbakar, dan operasi pemadaman. Soal nomor 14. Hal yang harus diperhatikan petugas searching atau pemadam kebakaran selama pencarian kecuali jangan masuk jika kemungkinannya kecil, B. Hindari kondisi api yang berbahaya, C. Perhatikan jalur masuk dan jalur darurat, D. APD lengkap, SCBA, PASS, DSU, E. Langsung masuk karena sudah terlatih. Jawabannya adalah hal yang harus diperhatikan petugas searching pemadam kebakaran selama pencarian kecuali E. Langsung masuk karena sudah terlatih. Soal berikutnya, soal nomor 15. Pernyataan di bawah ini adalah tanda-tanda akan terjadi flashover kecuali A. Panas tinggi dan asap atau gas, B. Tingkat pertumbuhan api, C. Perubahan kondisi, D. Rollover, E. Ledakan energi yang disebabkan oleh udara. Jawabannya adalah E. Ledakan emergensi yang disebabkan oleh udara. Demikianlah soal latihan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.